semuanya, apa kabar? Ibu yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran saya hari ini, yaitu bab 3 matematika wajib dengan materi peluang. Yang kita bahas sekarang adalah kejadian majemuk. Yang pertama yaitu peluang saling lepas, yang kedua peluang saling bebas, yang ketiga peluang bersyarat. Tonton sampai habis videonya ya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi peluang kejadian majemuk. Sebelum kita mulai materinya, sebaiknya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Apa itu arti peluang? Peluang adalah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi dibanding banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Kalau kejadiannya adalah A, kemudian banyak peluangnya adalah S, maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nilai peluang berkisar antara 0 dan 1. Kalau dia peluangnya 0 berarti tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1 pasti terjadi. Komplemen suatu kejadian adalah tidak terjadinya kejadian tersebut. Biasanya disimbolkan nanti ya dengan aksen. Kalau misalnya kejadiannya A, berarti komplemennya adalah A aksen. Kejadian majemuk. Yang pertama kita bahas adalah peluang saling lepas. Peluang saling lepas adalah peluang dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B adalah dua kejadian saling lepas, maka irisan keduanya tidak ada, artinya irisannya adalah 0. Sehingga didapatlah bahwa rumus PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Coba diingat ya bahwa peluang saling lepas biasanya ditandai dengan kata atau. Yang kedua, peluang saling bebas. Peluang saling bebas adalah peluang dua kejadian yang tidak saling berpengaruh. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku PA iris B sama dengan PA kali PB. Berarti peluang saling bebas itu menggunakan kata dan, disimbolkan dengan irisan ya. Yang ketiga, peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Artinya, peluang kejadian pertama bergantung kepada peluang kejadian kedua, dan sebaliknya, kejadian kedua bergantung kepada kejadian pertama. Dirumuskan dengan PA iris B sama dengan PA kali PB setelah kejadian A. Atau bisa juga PA iris B sama dengan PB kali PA setelah kejadian B. Selanjutnya kita ambil contoh aja ya nak ya. Contoh yang pertama, jika sebuah dadu dilempar 2 kali dan mata dadu yang muncul dijumlahkan, tentukan peluang mata dadu berjumlah 7 atau 10. Kita jawab yang pertama, kita tentukan dulu NS. NS itu apa? Ruang sampel. Ruang sampelnya diambil dari mana? Tadi dadunya 2 kali dilempar, berarti pelemparan pertama ada 6 mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mata dadu yang pertama 2 kali dilempar jadi 6 juga. Hasilnya NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, kita misalkan yang pertama dulu kejadiannya ya. Yang pertama A, munculnya jumlah mata dadu 7 ya. Berarti NA itu kita sebutkan satu-satu. Yang pertama kemungkinannya pelemparan pertama angka 1, pelemparan kedua itu mata dadunya angka 6. Selanjutnya pelemparan pertama mata dadunya 2, pelemparan kedua mata dadunya 5. Sehingga diperoleh pelemparan pertama yang terakhir ya, pelemparan pertama mata dadunya 6, pelemparan kedua mata dadunya 1. Ada berapa yang jumlah mata dadunya 7? Jumlahkan mata dadu pertama dengan mata dadu kedua, ada 6, yaitu 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, ada 6. Sehingga PA sama dengan banyaknya kejadian diharapkan, yaitu 6 per banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, 36. Hasilnya 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Kemudian kejadian kedua. Kejadian kedua kita misalkan B adalah munculnya jumlah mata dadu 10. NB kita sebutkan ya, NB nya kemungkinannya yang pertama tadi
Pelemparan pertama, mata dadunya 4, pelemparan kedua 6, kemudian pelemparan pertama 5, pelemparan kedua 5, pelemparan pertama 6, pelemparan kedua 4, hasilnya 3. Sehingga PB sama dengan banyaknya kejadian yang terjadi, banyaknya kejadian yang kita harapkan yaitu 3 per banyaknya kejadian yang terjadi yaitu 36 sama dengan 1/12. Sehingga diperolehlah PA gabung B. Kenapa kita simpulkan dia PA gabung B? Karena menggunakan kata atau. Jadi kejadiannya saling lepas ya, tidak berhubungan antara kejadian 1 dengan kejadian 2. Sehingga PA gabung B sama dengan PA tambah PB sama dengan 1/6 tambah 1/12 sama dengan 1/4. Contoh 2. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya prima pada dadu dan sisi gambar pada uang logam. Kita jawab. Yang pertama kita misalkan A ya, kejadian A itu munculnya angka prima pada dadu. Bilangan prima pada dadu mana aja? Yaitu angka 2, angka 3, angka 5. Sehingga diperolehlah NA sama dengan 2, 3, 5 sama dengan sebanyak 3. Kemudian PA sama dengan tadi berapa NS dadu? 6, yaitu mungkin angka 1, mungkin angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Sehingga PA sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Yang kedua kita misalkan kejadian B. B sama dengan munculnya sisi gambar pada uang logam. Sisi gambar ada berapa pada uang logam? Ada 1. NB sama dengan gambar yaitu 1. Sehingga PB nya sama dengan 1/2. Duanya dari mana? Dari kemungkinan ruang sampel yang mungkin terjadi yaitu sisi gambar atau sisi angka. Sehingga PB sama dengan 1/2. Maka diperolehlah peluang munculnya prima pada dadu dan sisi gambar pada uang logam yaitu PA iris B sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4. Contoh 3. Dari 6 orang pria dan 4 wanita akan dipilih 3 orang terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. Tentukanlah peluang kejadiannya. Yang pertama kita tentukan adalah ruang sampel. Ruang sampel dari mana diambil? Yang dipilih 3 dari berapa orang yang tersedia? Dari 10. Sehingga ruang sampelnya sama dengan NS sama dengan kombinasi 10/3. Kombinasi 10/3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti diperoleh 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2. Hasilnya sama dengan 120. Ya, kita misalkan kejadian pertama yaitu A. A sama dengan terpilihnya 2 orang pria. Dari berapa prianya tadi? Dari 6. Sehingga diperolehlah NA sama dengan kombinasi 6/2. Kombinasi 6/2 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan diperoleh hadiah 15. Yang kedua, kejadian B. B sama dengan terpilihnya 1 wanita dari berapa wanita? 4 wanita ya. Jadi B sama dengan terpilihnya 1 wanita dari 4 wanita. Sehingga diperolehlah NB sama dengan kombinasi 41 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial ya, sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan hasilnya 4. Sehingga diperolehlah bahwa peluang terpilihnya 3 orang yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita adalah PA iris B sama dengan 15 kali 4 per 120 sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya nak. Yang terakhir ya nak.
Dalam suatu kotak terdapat 15 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 15. Jika diambil dua kartu secara acak satu per satu dan tanpa pengembalian ya, tentukan peluang terambilnya kartu pertama prima dan kartu kedua kelipatan 4. Ya. Pertama kita langsung buat dulu ya. A itu adalah pengambilan pertama kartu prima. Berarti A sama dengan yang bilangan prima antara 1 sampai 15 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada 6. Ya, sehingga PA sama dengan tadi yang kita harapkan itu ada prima 6. Kemudian kemungkinan yang mungkin terjadi adalah 15, 1 sampai 15 ya. Jadi PA sama dengan 6 per 15 atau sama-sama dibagi 3, 2 per 5. Oke, NB adalah pengambilan kartu kedua, yaitu kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12 sebanyak 3. Sehingga peluang kejadian B setelah kejadian A. Tadi A-nya diambil kartu prima tapi tidak dikembalikan. Berarti tinggal kartunya berapa? 14. Sehingga peluang kejadian B setelah kejadian A sama dengan 3 per 14. Jadi peluang terambilnya kartu pertama prima dan kartu kedua kelipatan 4 berarti PA iris B ya. Ingat ya dan ya, sama dengan PA kali PB setelah kejadian A, sama dengan 6 per 15 kali 3 per 14 sama dengan 18 per 210. Sama-sama dibagi 6, hasilnya 3 per 35. Jadi peluang terambilnya kartu prima pertama dan kartu kedua kelipatan 4 sama dengan 3 per 35. Gampang kan nak? Ya, jadi belajar peluang itu mudah dan gampang asal kita tahu aja konsepnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu nak, untuk membantu kamu dalam menyelesaikan tugas matematikanya. Ketemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.